menjual 100 unit timnya, ya, maka kita akan mendapatkan komisi sekitar 67.500.000. Inilah dasar kenapa saya bilang kalau kita misalnya sebagai seorang manajer kita bisa dapat komisi kurang lebih 70 jutaan adalah dari sini, ya. Kita kejar 100 unit. 100 unit itu dari Wokombo itu hitungannya 2, Bu. Ya, Wokombo hitungannya 2, kemudian yang ada BO hitungannya 3. Jadi kalau misalnya 100 unit ada 30 orang aja timnya yang jualan Wokombo, ya kan, sama POE udah kali 3, 99. Ya, gitu. Next. Nah, ini juga, Bu. Ketika jenjang karir berikutnya setelah HM adalah SM. Di SM perhitungan komisi dasarnya adalah 2%, Bu. 2% kali product value kali 300 unit adalah total penjualan dari seluruh manajer-manajernya. Ya. Jadi seorang SM itu nggak jualan, ya, tapi hanya membina HM dan SP-nya ke bawah, ya. Nah, kalau misalnya kita berhasil menjual 300 dari tim-timnya, kalau kita punya manajer, asumsinya kita di bawah kita manajernya ada 10 orang, ya, masing-masing jualan cuma 30, otomatis 300. Apalagi kalau manajernya jualannya 100, ya kan, wah luar biasa, ya. Nah, komisi dasarnya 2% kali 5.100.000 produk value kali jumlah unit. Nah, yang insentif berikutnya adalah ini, ya kan, ini yang menarik ketika kita menjadi seorang SM, ya. Dari mana dasarnya? Kita akan tergantung pada berapa manajer yang dimiliki dan penjualan unit dalam 1 bulan. Kalau kita punya manajer 10 lebih dan penjualan total 300, kita dapat insentif 100 juta. Inilah kemudian seorang SM bisa lebih dari 100 juta. Kayak tadi di awal saya bilang SM kurang lebih sekitar 150. Dapatnya dari mana? Dan basic komisi 35, insentif 1 juta. Kemudian ada namanya meeting fund. Meeting fund adalah ini aktif SP. Aktif itu adalah SP yang jualan, itu dianggap aktif. Ya, dari seluruh HM-nya ini ada 10 juta. Ya, kalau ada 90 orang yang jualan dapat insentif 10 juta. Kemudian ada NS insentif adalah kalau penjualan di atas 300 dapat 6 juta. Total seorang SM, ya, per bulan bisa 151 juta. Inilah dasar kenapa dalam saya dalam waktu 2,5 tahun tadi dapat angka 2,7. Ya kan? Menarik kan? Menarik. Banget ya? Ya. Saya ngeluarin modal nggak? Enggak, Pak. Ya, saya nggak ngeluarin modal. Modal saya mungkin transport, bayar parkir, bayar tol. Ya. Next. Nah, ini, Bu. Ketika saya melihat ini adalah sebagai sebuah bisnis, di awal saya join, saya langsung merekrut 10 orang. Rekrutan saya jual 1 unit, ya. Kemudian grup jual 2, jadi total 3. Saya melakukan begini, saya kumpulin, saya melakukan training sendiri. Jadi Bapak Ibu silakan pakai ruangan ini di luar dan sebagainya, boleh, bebas. Kalau Bapak Ibu mau janjian sama klien, sama misalnya SP yang mau direkrut, atau misalnya ketemu customer yang mau beli, ajak janjian di sini, silakan. Dari Senin sampai Sabtu bisa, ya. Jadi kalau saya mikir gini, enak banget ya, seolah-olah punya kantor sendiri, ya kan, ini, ya. Nah, kemudian bulan berikutnya November tahun 2022 saya rekrut 37, bukan dari saya, dari 10 orang saya suruh minta rekrut supaya mereka juga menjadi manajer ke depannya, ya. Penjualan saya 2, tim 18, total 20. Ya, kemudian bulan berikutnya dari 37 plus 10 47 ada 70 orang baru. Ya, jadi 3 bulan tim saya berapa? 117. Ya. Saya jual 3, tim menghasilkan 68. Ya. 68, kemudian di bulan Januari saya jual 4, saya ada rekrutan baru 74. Penjualan tim 54, total 58. Kemudian saya di Februari jualan 2, tim 60, total 62. Rekrutan baru 52. Dari sejak saya join plus, ya, 5 bulan kurang lebih sekitar 250 tim SP saya. 1 juta
Ini 18 juta, kemudian ini 20 juta. Ini. Kalau ini kerja sih sebenarnya wajar kalau kita membandingkan orang kerja ya kan. Nah, tapi yang membuat ini adalah lompatan yang luar biasa adalah setelah promosi. Next. Nih Bapak Ibu, ketika saya promosi, tim penjualan saya adalah 87. Income saya langsung 62 Bu. Ya. Kemudian bulan berikutnya 54 unit, 40, 83 64, kemudian 61 60, 114 70 dan penjualan 146 100 juta. Bulan ke-10 saya join, saya mendapatkan 100 juta. Coba buat bayangkan. Tanpa modal, tanpa harus sewa tempat kantor, tanpa harus punya karyawan, tapi ini memberikan opportunity 100 juta. Januari 2024 next, saya udah dipromosikan sebagai seorang SM, ya rata-rata 150, 158, 150, 185. Bottomnya di angka 150, yang penting penjualan grupnya adalah di atas 300. Ya, ini. Next. Nih, Bu. Ya, dari mana 2,7-nya adalah 5 bulan saya sebagai seorang SP, saya dapat komisi total dan tadi ya 76 juta. Kemudian sebagai seorang HM 10 bulan 765 juta. Sebagai seorang SM sejak Januari 2024 sampai sekarang ya 15 bulan 1,8 Bu. Ya, 1,8 di total kurang lebih sekitar 2,7 miliar. Menarik? Menarik. Ya, keren. Gak apa-apa, mau tepuk tangan juga boleh. Ya. 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 Next. Nah, nih. Mengapa kita harus yakin di kowe? Karena produknya bagus, Bu. Ya. Bagus nggak menurut Ibu? Bagus. Bagus ya? Dibutuhkan nggak masyarakat? Dibutuhkan. Dibutuhkan ya. Kemudian metode pembayaran meringankan customer nggak? Meringankan. Ya, karena apa? Nyicil. Jadi konsepnya adalah apa? Sebenarnya hanya mengalihkan Bu, mengalihkan anggaran yang biasa dipakai buat beli air minum, dialihkan untuk beli produk kue secara cicilan. Ya, cicilannya syariah. Kenapa tidak ada istilah denda? Ketika misalnya ada customer yang terlambat bayar, tidak kena denda. Ya, sebulan masih oke, 2 bulan masih oke. Ya kan, masih diservis. 3-4 bulan baru mungkin berhenti servis. Gitu, ya. Jadi apa? Cuma servis akan berhenti, ya. Kemudian atas servisnya dimana oleh kue karena yang melakukan servis adalah kue. Ya, kita aja, kita cuma jualan. Ya. Kemudian komisinya menjanjikan ya bisa diri dalam waktu 100 juta dalam waktu 1 tahun. Ya, tadi 10 bulan. Kemudian jenjang karirnya jelas, ya. Dari SP, HM, SM dan GM. Next. Nah, pertanyaannya, mengapa harus join sekarang? Ya, next. Bapak Ibu, di Malaysia populasi ya penduduknya adalah kurang lebih 34 juta jiwa. Ya, Kowe telah menggait 3,3 juta pelanggan selama 19 tahun. Jadi 10% ya, hampir 10%. Ya, dengan jumlah penduduk yang hanya 1/9 dari populasi Indonesia, penjualan bahkan mencapai 11 triliun rupiah di tahun 2022. Ini Malaysia. 19 tahun cuma 3,3. Next. Nah sekarang Jakarta. Di Jakarta pengguna air kemasan itu